Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang ini musim pandemi COVID-19. Jadi ibu ingatkan, mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan mulai dari memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan jangan dulu sering keluar rumah. Kalau belum penting jangan dulu keluar rumah. Lebih baik anak-anakku sayang belajar saja di rumah dan membantu orang tua. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, maka marilah kita sama-sama berdoa. Dan ibu lihat yang tadi pertama kali datang itu Na Aisyah. Jadi Na Aisyah yang akan memimpin doa belajar pada pagi hari ini. Disilakan Na Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Nah, kita sebelum belajar harus berdoa supaya apa yang kita pelajari tidak mudah lupa dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut juga, Ibu mau ngecek dulu nih kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, kalau Ibu lihat juga ini semuanya hadir. Ada Ariston, Aisyah, dan teman-teman lainnya. Ya baiklah, anak-anak Ibu, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran 2 tentang ketika bumi berhenti berputar. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari hari ini atau kita pahami hari ini yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah anak-anakku melihat video nanti yang akan Ibu tayangkan, ada juga gambar. Adik-adik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, menuliskan macam-macam hari akhir. Ketiga, memberikan contoh kiamat sugro. Keempat, menuliskan tanda-tanda hari akhir. Dan kelima, anak-anakku sayang diharapkan mampu menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum lanjut Ibu menjelaskan, Ibu akan menampilkan dulu video ya. Sebentar, Ibu akan tampilkan. Kayaknya jaringan ini apa? Tunggu ya, anak-anakku. Oh, tidak bisa dibuka langsung itu ya. Nanti Ibu saja kirim di WA ya anak-anak, soalnya nggak bisa ini karena mungkin kapasitasnya terlalu besar. Lanjut saja.
Ini ada gambar yang Ibu akan sajikan. Nah, ini dia. Kira-kira gambar apa ini ya, anak-anak? Halo? Iya. Kebakaran ya. Selanjutnya, ini ada apa ini? Coba, adik Ariston. Gambar apa itu adik Ariston? Iya, ini longsor ini ya, nak. Ya. Selanjutnya, ada gambar apa juga ini? Oh, banjir. Iya. Selanjutnya, iya. Pernah dengar gunung meletus? Atau pernah lihat? Pernah ya? Iya. Ini apa ini? Sudah melihat? Adik-adik perhatikannya gambar. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna hari akhir. Jadi makna hari akhir itu atau hari akhir itu disebut juga hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi alam semesta ini akan hancur lulu, semua makhluk itu akan mati. Tidak ada satu makhluk pun yang akan hidup. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hari akhir itu ada dua macam ya, anak-anak. Yaitu yang pertama disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat sugro ini ialah atau kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya seperti yang digambar tadi ya, ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan. Nah, ini tidak ada lagi makhluk yang hidup, semua akan mati. Yang ada pada hari itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya, tanda-tanda hari akhir di sini kita bisa lihat di TV kah, atau di internet. Kita sering sudah bisa melihat tanda-tanda hari akhir itu. Yang pertama, banyak para ulama muslim yang wafat. Orang-orang alim atau berilmu itu banyak yang meninggal dunia. Kemudian ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, selanjutnya juga maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Tidak ada lagi orang yang malu ketika melakukan kejahatan. Nah, selanjutnya juga banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Padahal kita tidak boleh seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Nah, kita bisa lihat itu di TV atau di internet nih, macam-macam kejadian yang membuat kita menjadi bahkan takut. Namun kita harus tetap berdoa kepada Allah supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah negara kita kan masih aman juga. Selanjutnya, minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Nah, minuman keras ini kita sering melihat biasa di jalan-jalan itu, apalagi biasa malam minggu. Nah, banyak orang yang minum minuman keras, mereka tidak malu lagi, dan bahkan ada yang menggunakan obat terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekacauan dan
lain sebagainya. Selanjutnya juga munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, padahal nabi kita terakhir yaitu nabi siapa, Nana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi kita tidak boleh percaya jika ada yang orang dari mana, luar negeri kah atau dari mana mengaku bahwa ia adalah nabi. Kita tidak boleh mempercayai itu karena nabi kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa sih hikmah kita mempercayai hari akhir atau hari kiamat? Nah, di sini minimal yang pertama, kita itu bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mungkin bumi yang begitu besar atau luas ini atau alam semesta yang begitu besar akan musnah atau hancur tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita pasti berpikir dunia ini akan kiamat, akan ada hari akhir. Jika kita tidak mengerjakan amal kebaikan, maka bagaimana ketika kita mati nanti atau meninggal dunia? Selanjutnya, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, pokoknya perbuatan yang dilarang oleh Allah, durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga hikmah mempercayai hari akhir, kita senantiasa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita juga selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Mengapa? Karena contohnya saja, mengapa bisa terjadi banjir? Itu juga kan karena ulah dari kita manusia yang menebang hutan sembarangan, membuang sampah di selokan, sehingga ketika hujan, meluaplah air tersebut dan terjadilah banjir. Yang terakhir, kita tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Contohnya, sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena kita berpikir bahwa kita tidak tahu hidup kita ini sampai kapan. Apakah sebentar kita akan meninggal, besok, ataupun mungkin akan terjadi besok lusa hari kiamat atau hari akhir. Jadi kita senantiasa selalu melakukan hal kebaikan tanpa menunda-nundanya lagi. Nah, selanjutnya anak-anakku, itulah hikmah dari hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Ada pertanyaan anak-anakku sebelum ibu memberikan tugas? Iya, bagus sekali. Rukun iman yang mempercayai hari akhir itu atau hari kiamat, rukun iman yang kelima. Ada lagi? Sebelum ibu memberikan tugas atau soal kepada anak-anakku. Jadi soal ini anak-anak ada berapa macam yang ibu kasih. Yang pertama soal tes pilihan ganda, ya. Ada pilihan ganda itu nanti ibu kirim di kelas kalian ya, nanti kalian klik di HTTP ini ya, yang ibu kode ini di Google Form itu ada tugas kalian, tugas uraian 5 nomor sama tugas pilihan ganda. Tapi sebelumnya anak-anakku harus menonton dulu video yang ibu kirim. Ibu juga kirim itu, ini alamatnya, nanti tolong diperhatikan ya. Selanjutnya juga ini ada tugas mingguan sama tugas yang akan kalian kerjakan selama 1 bulan.
Ini tugas mingguan kalian, nanti juga Ibu kirim, ada formatnya itu di Google Form. Itu ini sudah ada semacam bentuk laporan, jadi nanti kalian yang sudah Ibu bentuk diskusi kelompok akan mempresentasikan hasil kalian dan Ibu akan menilainya. Dan ini ada juga tugas proyek ya selama 1 bulan ini tentang kejadian atau hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan anak-anakku tinggal. Nanti anak-anakku akan membuat juga tugas proyek ini selama sebulan. Nanti setelah sebulan Ibu akan memeriksanya, tapi semuanya tolong dikirim di Google Form tadi, karena semuanya Ibu sudah isi di Google Form semua tugas dari anak-anakku. Ya, jadi mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hikmah dari beriman kepada hari akhir? Ada? Hikmah beriman kepada hari akhir? Kesimpulannya? Ya, kesimpulan kita beriman kepada hari akhir benar sama Aisyah, bahwa kita senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Iya, anak-anakku, jadi tolong tugas dibuat ya, karena itu akan Ibu ambil nilai. Dan anak-anak yang bertanya tadi itu sudah mendapat nilai atau sudah ada catatan sama Ibu guru. Mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Minggu depan kita belajar tentang surah Al-Kafirun. Jadi bisa juga dibaca-baca ya, karena kalian sudah ada bukunya di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, maka marilah kita berdoa. Namun, Ibu lihat tadi ada juga setelah Aisyah yang datang, itu ada Pak Ariston yang kedua. Jadi, Ariston yang akan memimpin doa selesai belajar. Kepada Ariston disilahkan. Iya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi kalau di jalan itu hati-hati ya. Masih jam istirahat ini ya, anakku. Ya, jangan lari-lari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.